Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa gambar, ada seorang yang sedang menelpon, ada orang yang nonton bareng, ada sinar matahari yang menyinari pepohonan. Pertanyaannya, apakah ada kaitannya dengan konsep gelombang ya? Di sini juga bagaimana bentuk gerak permukaan suatu gelombang. Ini ada air yang diberi gangguan ya, ini bentuk gelombang. Nah, semua ini berkaitan dengan gelombang, di mana pengertian gelombang adalah getaran yang dari satu tempat ke tempat lainnya dapat melalui medium atau tidak sama sekali. Jadi ini ada usikan pada permukaan air sehingga menghasilkan gelombang air. Tentunya ini mediumnya adalah air, dia perlu medium. Di sini juga ada tali diberi gangguan, maka talinya akan merambat, gelombangnya ini akan merambat, talinya tetap gelombangnya akan merambat seperti itu ya. Berdasarkan media perantaranya, gelombang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik, yaitu merambat, dia memerlukan medium atau zat perantara, contohnya gelombang bunyi, gelombang pada tali, permukaan air, pegas. Setelah itu gelombang elektromagnetik ya, merambat, tidak memerlukan medium. Contohnya gelombang cahaya tadi matahari ya, gelombang radio tadi kita gelombang TV ya, tadi kita lihat nonton TV, gelombang sinar X ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat pada ujung tali yang digetarkan sebanyak setengah getaran, ini setengah getaran, dan diterima oleh tali sebagai usikan. Usikan sama dengan gangguan. Usikan yang dilakukan satu kali disebut denyut, nih denyut ya. Nah, ujung tali terus menerus digetarkan seperti ini, maka akan membentuk gelombang ya, yaitu gelombang periodik. Nah, pada saat proses pemindahan energi gelombang mekanik, ini partikel bendanya itu tetap tidak berubah ya, tidak berpindah, hanya bergetar aja dari atas ke bawah, atas ke bawah, nih atas ke bawah gitu ya, nggak berpindah. Ini pada gelombang, jadi kalau ada perahu yang hanyut ya, dia akan tetap aja tidak bisa pindah ke darat, bisa ke darat karena ada angin aja. Kalau nggak ada angin ya udah, tetap aja dia turun naik. Kita lanjutkan karakteristik gelombang mekanik itu, di mana besaran gelombang itu ada panjang gelombang ya. Jadi jika dilihat dari gelombang transversal, panjang gelombangnya itu jarak antara dua puncak BF, dua puncak ya, seperti itu. Atau jarak antara dua lembah, nih masih satu lembah setengah. Ini untuk longitudinal, ini untuk transversal. Kita lihat periode gelombang adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh satu gelombang.
frekuensi gelombang ini SMP semua ya, jumlah gelombang tiap second. Cepat rapat gelombang yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan ini. F sama dengan seper T, T sama dengan seper F, maka V sama dengan lambda kali F. V itu kecepatan, ini panjang gelombang, ini periode T, F frekuensi. Nah, besaran dalam gelombang yang tadi ya, panjang gelombang, jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode nih. Tadi rumusnya, ini satu panjang gelombang, yang ini gelombang transversal, ini gelombang longitudinal, ini dua regangan, ini adalah satu gelombang, bisa juga dia dua rapatan pas di titik tengahnya ya. Nah, dari sini ke sini juga bisa satu gelombang pada longitudinal. Nah, itu ada ya juga yang disebut fase gelombang. Jadi dua titik yang berjarak lambda satu sama lain mempunyai fase yang sama. Contohnya P, Q, R. Maka P, Q, R di titik P, Q, dan R ini fasenya sama. Ya. P, Q, R fasenya sama. Jadi ciri-ciri fasenya sama di titik-titik ini adalah satu gelombang. Ini satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang, maka itu fasenya sama. Titik P dengan S, SQ, serta QT itu mempunyai simpangan dan arah getar yang berlawanan. Artinya fasenya berlawanan. Jadi kalau fasenya berlawanan itu setengah lambda. PS setengah lambda, maka dia berlawanan fase SQ, berlawanan fase QT, berlawanan fase TR, berlawanan fase. Seperti itu. Setengah gelombang. Nah, jenis gelombang mekanik itu berdasarkan arah getarnya ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus. Ini arah getar, ini arah rembat, dia saling tegak lurus. Dia merambatnya ke sana, bergetarnya ke atas dan ke bawah. Nah, ini gelombang longitudinal adalah gelombang arah getar dan arah gambatnya searah. Nah, ini seperti ini geraknya ke kiri atau ke kanan. Jadi ini selinki ya, arah rambat. Ini adalah rapatan, ini regangan. Ini contoh soal, tentu ini ada grafik ya. Ini panjang gelombang transversal, tentunya panjangnya 16 cm. Ditanya frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat F, lambda, dan P. Dari grafik ini kita tahu dari sini ke sini berapa gelombang? 1, 2. Jadi ada dua gelombang. Berarti di sini, dari sini ke sini waktunya adalah 8. Berarti periodenya adalah T per M, 8 dibagi 2, 4 second. Frekuensinya berapa? Ya seperti, yaitu seperempat 0,2. Atau kalau ditanya panjang gelombang, ya udah jarak dari sini ke sini 16, berapa gelombang? Dia 2. 16 dibagi 2, 8 cm. Maka cepat rambatnya adalah frekuensi kali lambda 0,25 kali 8, 2 meter per second. Nah, ini ada gelombang pada permukaan. Nah, ini ada permukaan gelombang yang tadi sudah digambarkan. Ini pusat daripada getaran gelombang ya. Jadi nanti gelombangnya berbentuk lingkaran dan berupa garis lurus nih arah getarnya. Ini arah getarnya, arah rambatnya nih lurus. Jadi akan merambat dengan bentuk muka gelombang lurus seperti itu. Jarak antara dua muka gelombang, ini muka gelombang yang ini dengan ini itu 1 lambda. Ya, 1 lambda.
Nah, 1 lambda itu sama dengan juga 1 periode. Ini 1, ini 2 muka, ini muka gelombang, jaraknya 1 lambda. Seperti itu. Nah, ada lagi yang disebut dengan gelombang seismik, yaitu gelombang yang dihasilkan oleh sumber gempa. Jadi arahnya ya ke segala arah dari sumber gempa di bawah permukaan tanah. Untuk gelombang seismik itu dia ada 3 jenis, yaitu gelombang primer, sekunder, dan gelombang permukaan. Ya, gelombang primer itu gelombang pertama yang terdeteksi ya. Jadi dia berupa gelombang longitudinal bergerak melalui batuan. Jadi dengan cara merambat dan meregangkan batuan yang ada di dalam bumi gitu. Setelah gelombang primer akan muncul gelombang sekunder. Nah, gelombang sekunder ini merambat menembus batuan dengan arah tegak lurus terhadap arah perambatannya. Nah, berarti ini gelombang transversal ya. Jadi dapat menaikkan dan menurunkan batuan. Setelah dia gelombang sekunder, maka dia fase berikutnya adalah gelombang permukaan. Jadi pada saat gelombang P dan S telah mencapai permukaan, maka gelombang ini terbagi menjadi 2, yaitu gelombang low dan gelombang Rayleigh. Ya. Jadi yang menggetarkan permukaan tanah arah bolak-balik mendatar itu gelombang low. Gelombang Rayleigh itu arah bolak-balik naik turun. Oke, ini kecepatan perambatan gelombang mekanik itu yaitu gelombang longitudinal pada zat padat atau batang padat V sama dengan akar E per rho. E itu modulus elastis. Nah, permukaan zat cair atau gas akar B per rho. B itu adalah modulus Bak. Rho itu massa jenis. Jadi contohnya di sini adalah hitunglah kecepatan merambat gelombang pada aluminium. Berarti ini zat padat ya. E-nya adalah 7/10 dan rho-nya adalah 2700. Maka V sama dengan akar E per rho, kita dapatkan 5,1 meter per sekon ya. Oke, demikianlah pada pokok bahasan kali ini. Silakan diskusi mandiri dan kuis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.